Halo semua, kembali lagi di Desviantos Diary. Kita kembali lagi di segmen Ngobras, ngobrol santai dan seru. Udah lama banget sih segmen ini vakum. Nah sekarang kita mau mulai lagi nih. Guest speaker kita kali ini lagi bekerja di Jepang. Salah satu mantan anak trainingku dulu loh. Oke, kita lanjut aja yuk. Gimana sih kisah dia hidup di Jepang? Ikutin kita terus. Apa aja, kepoin terus videonya kita. Halo Uut, apa kabar? Gimana Uut? Gila, Rama apa kabar? Baik, Aduh, aku Ut, gimana nih Ut? Oke, sebelum kita lanjut, Ut, ini dulu dong, Ut, say hello dulu dong sama teman-temannya di Desviantos Diary. Terus Ut perkenalkan diri ya. Oke, Bu. Halo, The Desviantos Diary. Namaku Sriyakti Utami, biasa dipanggil Uut. Terus apa lagi? Bingung aku. Apa? Gitu aja introduction-nya. Iya. Gitu aja ya. Oke, sekarang kita lanjut aja nih ya Ut. Uut kan udah oke, tapi sebelumnya kita lanjut ke pertanyaan, aku mau sharing dulu nih. Jadi aku kenal sama Uut ini waktu di Jogja ya Uut. Iya dong. Jadi Uut Jogja ini emang adalah salah satu mantan anak trainingku ya Uut. Iya. Aku bangga banget loh Ut ngelihat progres kamu sekarang dan tiba-tiba kamu ada di Jepang. Jadi aku sangat excited banget nih mau tanya-tanya gimana sih caranya kamu bisa nyampe sana gitu. To be honest, aku bangga banget Ut sama kamu Ut. Terima kasih. Oke Ut, Panjang. aku ada pertanyaan ya. Alasan kenapa Uut mau ke Jepang untuk kerja? Aduh, alasan secara spesifiknya sebenarnya nggak ada sih. Dulu aku pernah ditawarin sama mamaku itu disuruh ke Jerman, malah ke Jerman kuliah sama kerja. Cuma waktu itu malah ada corona gitu, jadi nggak bisa. Terus aku pikir-pikir lagi kalau aku kerja di sini terus kayak gitu, waktu itu aku nggak bisa nabung, nanti aku nggak bisa nikah. aduh itu alasannya konyol banget. Terus aku mikir apa aku ke luar negeri aja, tapi aku ngasih pilihan cuma 4 negara ke mamaku itu. Terus aku cuma mau ke Jerman, Kanada, kalau nggak Jepang, Korea. Cuma akhirnya mamaku itu cari info-info, disarankan sama orang itu lebih baik ke Jepang kayak gitu kalau cewek. Akhirnya setelah itu aku dicariin sekolah bahasa Jepang itu, dan akhirnya Uut itu sekolah kerja. Kalau libur kerja buat sekolah, tapi nggak ada yang tahu, diam-diam waktu itu. Oke, jadi pada saat Uut kerja di salah satu hotel yang kita dulu kerja ya Ut ya. Jadi Uut itu udah sambil kursus bahasa gitu. Iya, paling seminggu 1-2 kali. Oke, berarti boleh nggak sih Uut sharing di sini apa sih syarat-syarat sama prosesnya gimana sih Ut bisa kerja di Jepang? Kan setahu aku tuh agak susah ya. Kita kan kalau mau kerja di Jepang harus bisa bahasa Jepang kan? Itu utama pasti ya, benar nggak sih? Iya, tapi ya pertama sekolah bahasanya dulu. Nanti kan biasanya ada batas kayak babnya sampai beberapa kayak gitu kalau tes. Terus apalagi ya? Ya itu yang penting ya sekolah bahasa sih paling pertama syaratnya. Terus nanti kita disalurin sama LPK-nya, dikasih tahu
ini kayak gitu nanti ikut wawancara. Kalau udah babnya kayak misalkan minimal bab 15 kayak gitu. Oke, jadi bab 1 sampai bab 15 gitu maksudnya? Iya, tapi kebanyakan ya maksimal minimal 25 sih kayaknya. Tapi sekarang 16 apa ya? Kayaknya 16-an. Susah nggak? Susah banget. Pertama tapi ini ya, karena Uut punya niat kali ya, jadi lancar aja apa ada obstacle-nya nggak, kendalanya? Pastinya ada, Bu. Waktu itu kan mulai sekolah itu 2021 kalau nggak salah Juli, terus Desember itu mulai nggak sekolah lagi karena di hotel kan waktu itu sibuk banget, jadi nggak bisa buat bagi waktunya itu susah. Udah mikir kerjaan, mikir pelajaran kayak gitu nggak masuk, akhirnya vakum sampai bulan Februari. Terus Februari 2021 berarti aku sekolahnya 2020. Terus berapa lama sekolahnya? Lama banget. Uut mah prosesnya lumayan panjang, Bu. Terus Februari akhirnya kan resign. Itu niatnya itu mau fokus, tapi kan emang masih corona, jadi masih belum dibuka sama pihak Jepangnya. Terus itu niatnya mau fokus sekolah, tapi malah jatuh dari motor itu 3 mingguan nggak bisa jalan ya. Sedih banget. Aduh, mau serius malah pakai jatuh, nggak bisa jalan. Terusnya panjang lah waktu itu juga. Wawancara kan karena belum ada pengalaman buat wawancara yang Jepang itu. Waktu itu juga kakinya masih sakit, itu nggak bisa lancar jalannya, itu gagal. Wawancara pertama gagal itu jauh-jauh ke Sukabumi naik bus berapa jam? 15 jaman kayaknya. Wawancara di Sukabumi jauh ya? Beda-beda tergantung apa. Kalau aku kan sekolahnya di LPK-nya itu belum SO itu kayak lembaga penyalur langsung ke Jepang kayak gitu. Oke, itu di mana? Jadi di kota atau di kota lain? Aku sekolahnya di Jogja, di Bantul waktu itu. Jadi memang ada LPK khusus buat bahasa yang bisa menyalurkan langsung ke Jepang gitu ya, Ut? Ada itu yang langsung SO juga ada. Tapi kebanyakan pada kayak sekolahnya belum langsung SO, langsung masih kayak LPK biasa kayak gitu. Masih belum SO kebanyakan. Oke. Kan kalau Ut katanya tadi Ut kan ada beberapa kendala yang nggak langsung lancar ya, ada perjuangannya Ut, sampai ada jatuh juga dari motor ya kan Ut. Nah kalau misalnya nih ada apa sih prosesnya lancar, nggak ada apa sih kendala-kendala macam-macam seperti itu, sebenarnya dari bab 1 sampai 15 cukup nggak sih Ut dalam waktu setahun belajar bahasa? Sekarang mah cepet ya, Bu, kayaknya 2 bulan 3 bulan itu udah langsung bisa. Soalnya sekarang juga Jepang buka lagi, jadinya cepet prosesnya kalau sekarang menurutku sih. Tapi 2 bulan sampai 3 bulan lah belajar bahasa. Tapi setelah itu kan setelah dapet job tetap ada pelatihan sekitar 3 bulanan kayak gitu, tergantung masing-masing LPK sih. Seru ya Ut ya. Aku tuh kepengen banget loh Ut. Apa sih dreamingnya aku dulu tuh waktu masih single. Aku tuh pengen loh kerja di Jepang. Makanya pas ngeliat Ut di sana tuh ikutan happy gitu Ut. Tapi sekarang tuh nggak harus single sih, kalau udah berkeluarga juga bisa. Yang penting umurnya berapa, tapi aku nggak tahu batasnya sih. Berempat ada batas umurnya ya. Ada cewek cowok ada, tapi aku kurang paham batas umurnya berapa. Oke. Nah, Uut kan waktu kita pertama kali ketemu kan Uut kan di dunia perhotelan nih kita ketemunya ya Uut. Nah, Uut sendiri di Jepang itu di hotel atau di apa? Bidang apa Uut? Aku di pabrik, karena aku emang dari awal udah nggak mau ditawarin job hotel kayak gitu. Kayak gitu. Pabrik apa Uut? Baju, sepatu atau apa? Kalau aku sabuk pengaman.
Dulu pernah jadi cadangan di pabrik roti, tapi cadangan mulu aku. Jadi lebih seru di mana, Ut? Dunia perhotelan atau pekerjaan yang sekarang? Kalau seru mah seru hotel ya, bukan karena nggak gitu-gitu aja. Lo pabrik kan kerjanya gitu mulu, gimana sih? Ya bosenin lah, di hotel ketemu orang baru kayak gitu terus. Jadi kira-kira Uut ada niatan nggak untuk kedepannya balik ke dunia hotel? Ya kalau masih diberi kesempatan, kenapa enggak? Ngelamar bisa nggak sih, Uut? Di Jepang ngelamar di hotel di Jepang situ ada kemungkinan nggak sih? Kurang paham sih, tapi kayaknya bisa kalau nanti ambilnya. Tapi kalau setauku itu kalau TG kan di sini tuh aku visanya visa magang ya, Bu, belum yang tenaga kerja. Oh gitu. Mungkin kalau tapi kayaknya belum ada kompetensi yang ke situ. Kayaknya baru ada pertanian, ngolahan makanan, sama apa sih? Oh, perawat juga. Oh, oke. Nah, dari sekian banyaknya apa sih opportunity pekerja di Jepang, boleh tahu nggak sih, Ut, kisi-kisinya, nggak usah secara spesifik ya. Salary di Jepang tuh berapa sih, Ut, kira-kira untuk dirupiahin? Mungkin rata-rata ya. Yang aku tahu ya, Bu, karena setiap perusahaan kan beda-beda. Kalau yang aku tahu ya kisaran 10 juta ya, insya Allah nyampe lah. Oke. Kalau nggak ada libur yang kayak libur musim dingin, musim panas, kalau ada libur kayak gitu kan seminggu nggak masuk, jelas di bawah 10. Oh, jadi di sana kalau gajinya itu tergantung masuknya berapa lama ya, Ut ya? Iya, di sini tuh gajinya hitungannya per jam, Bu. Oh, per jam. Jam. Jadi kalau libur, Ut nggak digaji ya, Ut? Enggak. Oh, oke. Jadi istirahat aja kan nggak dihitung kok. Oh, nggak dihitung? Istirahat enggak Jadi kayak kita ini ya, Ut, kayak dulu kita daily worker gitu ya. Hitungan kan kalau daily kan harian gitu ya. Kalau di sana berarti per jaman gitu ya. Oh, oke. Iya. Terus, Ut, kalau Ut udah kerja di sana, Ut dapat benefit apa aja, Ut? Ut dapat tempat tinggal kah? Ut dapat transport kah? Atau makan kah? Itu gimana, Ut? Kalau dari perusahaanku, aku dapat rumah kan, perusahaan yang jadi Jisusei itu magang itu ya, Bu. Itu satu perusahaanku itu 6 orang, itu kita dikasih rumah buat berenam, sama ada sepeda juga. Tapi rumah tetap potong gaji sih. Oh, dipotong listrik kayak gitu punya. Ya cuma ada beberapa juga yang kayak listrik itu nggak langsung dipotong, kayak tempat aku itu nggak langsung dipotong dari gaji, dia bayar listrik sendiri. Kalau punya aku tuh udah langsung dipotong semua, jadi kita tinggal terima beres. Uang gajinya udah bersih, kayak tinggal buat makan sama buat pribadi doang. Transport dapat atau gimana? Pakai sepeda itu ya tadi ya, dikasih sepeda itu ya, dipinjemin. Iya, kalau di sini kan transportnya pakai sepeda. Seru ya, Ut, sepeda. Berapa lama, Ut, dari rumah ke kantor apa ke ininya, berapa lama tempat kerjanya? Kurang lebih kalau naik sepeda 10 menit. 10 menit? Cuma ya, Bu, di sini. Di Jepang itu sepeda kan ada boncengannya tuh, tapi nggak boleh boncengan. Oh gitu? Kalau ketahuan polisi katanya sih ditilang apa gimana, itu nggak ngerti. Oh, sepeda ada tilangnya? Boncengannya ngapain nggak boleh dibonceng gitu? Oh gitu. Jadi sepeda satu orang satu sepeda. Nggak perlu pakai sepeda apa, SIM sepeda kan, Uut? Nggak ada, Bu. Aku adanya sih motor yang bawa ke sini, Bu. Nah, Ut, kalau misalnya kamu sepedaan pas musim salju atau musim dingin itu gimana, Ut? Aku kemarin waktu saljunya turun, aku nggak pakai sepeda, nggak berani. Takut jatuh, soalnya kan Ya, jalan aja aku jatuh, Bu. Oh ya? Beneran banget. Aku jatuh. Jalan kaki aja, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Oke.
Waduh, dingin banget. Aku pertama kali tuh menikmati musim dingin. Berapa? Lihat salju. Minus berapa, Ut? Paling rendah waktu itu -6. Wah. Seru Udah ya? kayak kan. Aduh. Dinginnya sampai nusuk-nusuk. Tulang rusuk ya. Oke, Ut. Jadi gimana, Ut, rasanya kehidupan di Jepang, Ut? Orang-orangnya, lingkungannya. So far, Ut, udah berapa lama tinggal di Jepang? Aku dari bulan Juli akhir, kurang lebih ya sekitar 7 bulanan. Kalau orang-orangnya kan kebanyakan berita-berita di sana orang Jepang kayak gimana ya, kayak yang harassment kayak gitu-gitu, yang pada kena dijahatin kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah pengalaman dari Uut itu alhamdulillah orang-orangnya baik semua sih. Kan dulu Uut sebelum, kan sekarang di Saga. Kalau dulu Uut di Oita pas kan pertama datang itu sekolah dulu sebulan. Itu dulu di Oita. Ya alhamdulillah di sana ketemu orang baik. Di sini pun ya ketemunya orang-orang baik juga sih. Lingkungan kerja emang orangnya tua-tua ya, tapi mereka baik-baik. Mesti dikasih jajan terus. Uut lebih orang nggak pernah jajan kan, tapi aku alhamdulillah di sini ketemu baik, dikasih jajan hampir setiap minggu, dikasih makan. Bener-bener berbat ya, itu mungkin salah satu doa-doa orang tua. Aduh. Iya ya, alhamdulillah ya. Makanya kan Ut akan indah orang. Kenapa? Ya nggak semua orang, maksudnya bertemu orang baik kayak gitu di sini. Betul. Kan ini ya walaupun doa orang tua, dan pastinya juga kan akan indah pada waktunya kan. Jadi kemarin tuh kalau flashback Uut perjuangannya, Uut ada musibah jatuh apa segala macam, alhamdulillah sekarang indah pada waktunya ya Ut ya. Alhamdulillah. Buah dari kesabaran. Nah Ut, di sana ada berapa orang Indonesia, Ut? Gimana Bu? Orang Indonesianya ada berapa? Kalau di perusahaan Uut kerja? Nggak, di ini Uut di livingnya Uut, di kosannya di housing. 6 orang. 6 orang emang dari Indonesia bareng 6 orang. Oh, 6 orang bareng-bareng. Berangkat bareng. Satu kamar isinya berapa? Kalau di rumah ini tuh ada 3 kamar. Ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, sama yang satunya 3 orang. Karena luas kamarnya beda-beda. Oh, oke. Uut sendiri berapa? Sendiri apa berdua? Kalau Uut dapet yang berdua kan, karena apa sih kemarin ini namanya apa Bu? Apa? Kempo malah aku appnya. Housing. Pimpa. Kalau Jepang Jangkempong, kalau nggak salah deh, Jangkempong. Iya. Seru banget ya Ut ya. Aku jadi tambah pengen ke Jepang loh Ut. Entah kalau aku suatu saat vacation ke Jepang ya Ut. Amin. Aku juga pengen liburan, nggak pengen kerja mulu kayak gini. Oh iya. Pengen lah. Benar-benar. Harus ya. Ut, kamu kan ini ya kan ngapak girl kan, ngapak banget nih Ut. Kamu itu nggak bisa banget. Udah berhasil kamu udah berhasil ngajarin bahasa ngapak belum sama orang Jepang? Nggak bisa banget itu. Mereka alhamdulillah, ngomong alhamdulillah aja. Ya kan kalau bahasa Jepangnya kan yokata desu kayak gitu. Kalau alhamdulillah mereka denger aja kayak apa, bingung. Kalau kita kan lagi ngobrol di perusahaan kayak gitu, ngobrolnya kan kadang pakai bahasa Jepang. Mereka itu niru kita ngomong, tapi ngomongnya apa? Tak kira mereka itu tak kira ngomong bahasa Jepang, ternyata dia lagi niruin aku sama temanku ngomong kayak gitu. Oh. Aneh banget. Jadi kalau misalnya mereka ngobrol bahasa Jepang, Uut udah ngerti ya Uut ya? Alhamdulillah ngerti. Sebenarnya itu tuh Uut pas sekolah sama di sini tuh apa ya, kayak ngomongnya gimana sih ya, kosakatanya itu lebih ingetan di pas sekolah. Kalau sampai sini tuh bener-bener
sabar. Sebenarnya harus belajar tapi ya aku belum ada niatan buat buka buku lagi. Tapi alhamdulillah kalau mereka ngomong ngerti, cuma kalau mau ngomong itu masih susah banget lidahnya buat nanti kalau udah ngomong harusnya tadi tuh ngomong ini, kenapa ngomong itu kayak gitu. Nggak apa-apa, Wot. Mikir pola kalimat. Masih 7 bulan. Yang penting mereka itu mudeng kalau. Yang penting mereka mudeng. Yang penting sama-sama paham ya, itu intinya ya. Oke, Ut. Dari aku udah cukup nih pertanyaannya. Tapi sebelum kita selesai, aku mau dong Ut coba ngomong pakai bahasa Jepang, Ut. Atau enggak ngomong apa buat kalau kalian pakai bahasa Jepang nih, ajak ke teman-teman untuk subscribe YouTube-ku atau ajak teman-teman yuk kerja ke Jepang yuk gitu. Aduh, gimana ya? Minasang. Aduh, aku takut salah nanti dibully, Bu. Ya udah, atau enggak ini aja deh. Apa sih? Nah, perkenalan diri pakai bahasa Jepang coba. Oh, perkenalan diri. Tapi pakai bahasa Jepang ya. Ya, pertama ya Bu, hajimemashite. Watashi no namae wa Suryakuti Utami desu. Kayak gitu. Contohnya itu nama saya Suryakti Utami. Uut to yobarete imasu, bisa dipanggil Uut. Oh, okay. Tapi Uut dipanggilnya Suri karena orang Jepang nggak bisa ngomong Uut. Suri dari kata Sri. Oke. Suri-chan. Aduh, pertama mah pas pertama kayak nggak biasa banget dipanggil itu, tapi sekarang mah udah biasa Suri-chan. Tapi ada juga yang manggil Utami. Utami kan lumayan mudah, Utami. Gampang ya. Jadi nggak ada Uutang gitu ya. Uut. Pernah apa atasannya Uut atasan paling atas di tempat kerja Uut kan Sentacho itu ya, atasan di situ. Nah, temanku itu manggil aku Mbak Uut. Lah, dia itu ikut kayak gitu, gak jelas banget semua. Aduh, ya. Ya sih emang susah sih kalau misalnya Uut sang gitu ya. Uut sang ya susah ya emang. Jadi dipanggilnya Suri sang ya. Tapi mereka manggilnya Cang. Cang itu kayak gimana sih? Kok kayak bayi sih, kayak lebih rap aja kayak gitu. Chan atau San sih bacanya, San atau Chan? Kan kalau nama kan Rahma Chan. Kenapa? Ada yang manggil Sang, ada yang manggil Cang. Cang itu kayak lebih akrab aja sih. Oh, oke. Ya, soalnya soalnya kan aku punya teman kerja di Jepang juga. Kalau email-emailan tuh nulisnya tuh Rahma Sang gitu. Tapi bacanya Sang atau Chan? Kalau itu dibacanya Eng. Oh, Eng. Ntar ya kalau pengennya sih kita mau ngelihat wilayah apa sih area luar di sana, kayaknya nggak mungkin ya Ut ya. Kayaknya udah gelap. Oh, udah gelap. Udah gelap di sini mah. Udah jam berapa sekarang Ut di sana? Di sini udah jam 7 lebih 5. Ini jam 5 sore. Di sana jam 7 lebih 5. Oh, oke. Ya udah kalau gitu. Ut, last but not least, ajak teman-teman dong untuk follow subscribe YouTube aku. Oke, teman-teman, jangan lupa subscribe Desviantos Diary. Jangan lupa like, komen juga ya, yang banyak. Kayak Indonesia Idol. Iya ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya ya, Ut. Semoga Ut selalu di sana. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Amin. Semoga Bu Rahma di sana juga sehat-sehat dulu. Amin. Kita ketemu lagi segera ya, Ut. Aku tunggu di sini, Bu. Siap. Thank you, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa namanya lupa? Desvianto Family Diary. Desviantos Diary. Astaga, ulang Bu. Desviantos Diary.
Diary. Aduh, Desviantos Family Diary. Aduh, lupa namanya. Nggak usah pakai family.